Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Rendra Kusuma Wardani. Oke, masih di kursus potong rambut online. Hari ini adalah pertemuan keempat. Saya akan membahas soal perkenalan alat, dari nama alat, fungsi, serta perawatannya seperti apa. Dan sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru bergabung melihat video ini. Kalian bisa simak video-video sebelumnya juga, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ya, langsung saja kita mulai. Oke, kita urutkan sesuai posisi nyukur ya, biar enak. Yang pertama, ini paper neck atau tisu leher. Ini fungsinya untuk mencegah penularan penyakit kulit. Jadi ini tisunya sekali pakai ya. Ini harganya murah kok, ini sekitar 80.000. Itu dapat 5 roll. Satu roll isinya 100 lembar. Jadi sekitar 500 lembar, misal 80.000 dibagi 500 lembar, ini satu helainya ini harganya cuma 150-an rupiah, 150-160 rupiah. Ini udah bisa meningkatkan pelayanan kepada customer. Jadi wah, bersih gitu loh ya. Habis dipasangi kip, terus dipasang tisu leher, terus dipasangi ini kip ini ya buat biar nggak kena rambut fungsinya. Ini paling enggak yo seminggu sekali dicuci nih coy, biar nggak buluk, biar nggak bau. Selanjutnya clipper ini ada dua, cordless sama corded. Kalau cordless itu kayak gini, nggak pakai baterai terus dicas. Ini penggeraknya pakai dinamo atau rotari, jadi cenderung kasar suaranya. Terus yang kedua, tipe corded yang pakai kabel, itu penggeraknya pakai magnetik, pakai kumparan, suaranya lebih halus. Tapi minusnya dia lebih berat, besar ini, terus ada kabelnya itu ya, jadi nggak bisa leluasa geraknya. Kalau pakai cordless ini kan enak, anti mati listrik. Terus apalagi ini lebih ringan tuh, enaknya ini. Terus bagian-bagiannya, ini blade, terus ini lever ini bisa di close, half, sama open. Kalau close itu hasil cukurannya itu lebih tipis, kalau open itu lebih tebal hasil cukurannya. Terus ini saklar, terus ini konektor charger. Nah, minusnya clipper cordless ini biasanya lebih cepat panas daripada yang corded. Jadi ya solusinya harus punya dua. Kalau yang ini panas, pakai yang satunya. Terus jenis blade, nah ini blade ada dua jenis. Kalau yang lengkung kayak gini, orang-orang nyebutnya classic blade atau taper blade. Nah, terus yang ini lurus, ini namanya flat blade. Kalau di Wahl itu biasanya yang 5 star series, yang bintang 5 ini, itu biasanya itu pasti flat blade. Itu apalagi, ketika mau nyukur itu biasakan clipper itu dibersihkan dulu, terus ditetes minyak di 5 titik, 1, 2, 3, terus ini 4, sama sini 5 titik. Jadi biasakan kalau mau nyukur, bersihkan, tetesi minyak, mau nyukur lagi, bersihkan, tetesi minyak lagi. Itu jadi blade nya ini awet tajam.
Lanjut, langsung ke guard ini. Guard ini fungsinya untuk, ini kan ketebalan sisa rambut yang dipotong. Jadi misalkan ini kan ada nomor 1 sampai nomor 8. Yang satu ini ketebalannya 3 mili, nomor 2 4,5 mili, yang kedua 6 mili. Kalian harus hafalkan, misal ada customer, Mas yang samping dibikin 3 mili aja gitu kan, macam-macam, ada yang biasa ngomong mili, ada yang biasa ngomong angka, itu kalian harus perjelas. Nek kalian nggak salah ukuran, wah itu ya fatal, itu nanti bisa dimarahi sama customer. Itu harus kalian hafalkan ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 7, 8 tuh ya. Kalau perawatannya ini cuma dibersihkan, dicuci itu. Kalau ini udah agak longgar, itu bisa dikencangkan lagi, bisa kalian simak di video saya sebelumnya, itu ada. Selanjutnya trimmer dan shaver. Nah, ini buat finishing tool. Nah, ini buat bikin outline, sama juga ketika mau menggunakan, kalau enggak ya sudah beberapa kali pakai terus dikasih minyak itu, tapi tetap harus dibersihkan kalau mau pakai biar enak bersih. Ini fungsinya untuk finishing, ini untuk menghabiskan rambut. Ketika dia mau dibotak licin bisa pakai ini, nggak usah pakai silet. Terus buat bikin fade yang bagian bawah habis itu kulit, itu bisa pakai shaver ini. Tapi saya jarang bikin fade pakai ini, saya malah seringnya dipakai buat nyukur simbah-simbah kumisnya, itu kumis simbah-simbah itu malah enak pakai ini, atau yang botak licin itu bisa. Selanjutnya ini perawatannya ya cuma tadi dibersihkan. Kalau yang ini kan bisa dibuka. Nah, ini dibersihkan pakai sikat gigi atau brush fade itu bisa. Terus ditetesi oli juga, 1, 2, 3 itu perawatannya. Setelah itu gunting. Nah, ada 2 gunting biasa, gunting blankat ini namanya. Terus yang satu gunting penipis, tanning scissor. Ini perawatannya, cuma jangan sampai jatuh, sama jangan diketok. Misal kita lagi nyukur terus diketok tok tok tok, wah itu jangan. Yang bagian sini bisa oblak, terus nanti bisa los gini, nggak tajam lagi tuh. Selanjutnya razor. Ini saya pakai yang silet utuh, kan ada yang silet yang dibagi 2 itu toh. Tapi kebetulan saya pakai silet utuh biar enak pasang copotnya ini loh. Nggak harus dipatahkan dulu. Ini razor. Terus brush, mana brush? Ini saya di sini pakai 3 brush. Yang ini buat fade, terus ini buat leher. Ini spons terbaik, ini kuas leher terbaik ya ini.
dikasih bedak itu wes mantul. Terus ini buat muka, jadi kalian harus bedakan buat leher sama buat muka, jangan jadiin satu. Wow, ini perawatannya cuma dicuci aja ini. Terus apa lagi yang belum? Oh, ini sisir saya pakai 1, 2, 3, 4 dupon sama sisir styling. Duponnya ada di luar sana aja, coba tak ambil ke. Ya, ini saya pakai sisir ini di barber maupun di delivery, ini pakai 5 ring. Dupon ini buat detailing, kalau ada yang di jelegongan apa ya, cekungan, nah itu kan biasanya sulit nih dijangkau pakai ini, kalau enggak ya bisa kebablasan kalau pakai ini. Nah itu di detail pakai ini. Tuh tekniknya Rudy ini, seperti itu. Terus sisir parting, sisirnya Rudy Handoko, ini sisir viral, ini buat parting, bagi-bagi bagian rambut itu. Terus ini clipper overcomb, terus ini buat styling nih sama hair dryer. Terus apa yang kelewat? Jabit saya pakai ini merek Termac, ini yang ada karetnya, ini the best ini menurut saya. Gripnya nggak gampang los. Oh ya, kalau kalian beli clipper yang jenis yang model pokoknya yang murah, itu biasanya cuma dapat guard 1, 2, 3, 4. Nah 5, 6, 7, 8 itu harus beli sendiri, dan guard setengah dan 1,5 itu harus beli sendiri. Oh ya, ini kelewatan, semprotan ini ada 2 jenis, ada yang model kayak semprotan burung itu yang hasil semprotannya airnya besar-besar, dan sama yang ini yang embun. Nah itu perawatannya sama, cuma gunakan air mineral, jangan gunakan air PDAM, air sumur itu gampang bumpeti. Ini itu harus sering dibersihkan pakai, kalau saya pakai peniti, kalau enggak jarum, nah pakai itu. Terus botolnya ini juga harus sering dibersihkan, 3-4 minggu itu harus dibersihkan. Terus refillnya pakai air mineral, pakai air galon, air refill itu. Oke, itu aja dulu untuk proses perawatan clipper. Membersihkan clipper insya Allah akan saya buatkan video sendiri ya, biar lebih enak, soalnya ini harus dibongkar-bongkar itu. Ya, itulah tadi beberapa alat yang harus kalian ketahui dan harus kalian hafalkan dan harus kalian beli. Nah, kalian nggak harus beli semuanya langsung, kalian punya uang berapa dulu itu bisa dibelikannya. Tapi yang paling penting clipper, gunting, sisir, sama kip. Nah itu keempat alat ini harus kalian beli duluan, ini yang paling penting soalnya. Ya, itu aja dulu materi perkenalan alat. Jika ada yang mau menambahkan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.